membahas hal menarik dan penuh inspiratif di setiap episode. Benar sekali. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, salah satu dosen Universitas Prima Indonesia yang sudah berpengalaman pasti di bidang sistem informasi, dan katanya Dina, ibu dosen kita ini adalah dosen yang sangat betul sekali. Nah, kalian penasaran? Langsung saja kita sambut Ibu Ertina. Halo Ibu. Hai. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Kalian apa kabar? Baik juga Ibu. Oke, ya. Ibu tadi kesini gimana tuh? Apa atau gimana, ada masalah atau ancaman aja? Nggak ada sih, saya tadi naik kendaraan. Kebetulan hari ini nggak hujan ya, jadi aman lancar jaya. Tapi tadi Cici ke bawah kayaknya mendung, tapi nggak hujan ya Bu ya? Oh iya. Nggak hujan ya tapi? Belum. Saya tadi datang belum hujan. Nggak tahu nanti ya. Oke. Ibu hari ini ada kesibukan apa aja nih selain datang ke Cipots kami? Kalau hari ini sih tadi pagi itu nyiapin laporan ya, kemudian nyiapin bahan kuliah untuk kuliah hari ini, dan siap-siap dong untuk acara podcast hari ini. Dan hari ini kita di sini. Setelah dari sini nanti jam 17.30 saya ada kuliah untuk kelas malam. Berarti habis ini gue ada kelas lagi. Iya, ngajar. Nah, ngomong soal mengajar dan menjadi dosen nih. Dulu Ibu pas kuliah ada kepikiran lain gak sih selain menjadi dosen? Cita-citanya gitu. Oke, jadi kalau dibilang cita-cita gitu ya, jadi dosen itu justru nggak ada gitu. Karena kan saya kemarin itu waktu lulus SMA, ya, masuk kuliah nih gitu kan, masuk kuliah. Saya lulus di 2 tempat. Satu di Politeknik Negeri Medan, itu jurusannya Teknik Elektro. Dan yang satunya lagi saya lulus di FMIPA Matematika USU. Iya. Nah, saya ambilnya itu yang elektro. Kenapa? Supaya kalau ditanya orang kuliah di mana, elektro, keren. Betul sekali. Gitu. Jadi saya nggak mau ambil FMIPA Matematika itu karena saya mikirnya kalau saya kuliah di FMIPA Matematika pasti nanti saya jadi guru. Saya nggak mau jadi guru. Oh gitu Bu. Iya. Oh, jadi sebenarnya dosen ini Ibu dulu nggak pengen gitu ya? Enggak gitu. Jadi namanya kita gitu tamat SMA kan kita masih labil ya. Terus kita nggak tahu kan gitu. Kita cuman pilih keren-kerenan gitu. Terus waktu SMA itu kan saya kan SMA tuh di SMA Negeri 2 Medan gitu kan. Jadi habitnya teman-teman itu ikut bimbingan gitu kan. Habis itu kalau setiap ada tryout itu menang, dapat medali gitu di ITB gitu, jurusan elektro gitu kan. Nah, kita juga kayak gitu, tapi saya kemarin ambilnya jurusan kedokteran di USU dan saya nggak lulus gitu. Lulusnya ya di 2 pilihan itu, dan saya ambilnya di Elektro Politeknik Negeri Medan. Itu karena itu tadi supaya kalau orang nanya kuliah di mana, elektro, keren gitu. Tapi sayangnya waktu saya masuk, saya kuliah di situ, saya baru sadar ternyata saya nggak suka. Saya nggak suka itu gitu. Kenapa nggak suka? Karena ternyata waktu di elektro itu gitu kan, kita ada 3 jurusan. Satu jurusan elektro itu listrik tegangan tinggi, kemudian elektronika, kemudian ini tegangan rendah, kemudian yang telekomunikasi gitu. Jadi saya ambilnya yang elektro gitu, yang tegangan tinggi. Jadi di situ yang dipelajari instalasi listrik rumah kayak gini gitu kan. Kalau ada di akhir semester itu ada bengkel, ada lab
Jadi kalau di bengkel itu di semester 1 kami tuh mikir, tau nggak sih, ada dikasih profil U gitu kan, terus dikikir gitu. Jadi aku nggak suka ngerjain itu. Aku nggak suka itu gitu kan. Terus di semester berikutnya itu kami pasang instalasi listrik rumah kayak gini. Jadi di sana kami itu dikasih kayak rumah kecil gitu-gitu, satu mahasiswa satu rumah kecil. Di situ instalasinya lengkap, ada lampu gitu kan, ada lampunya ada banyak gitu kan, ada kayak apalah simulasi kayak di rumah gitu, kayak di rumah ada teras gitu kan, ada ruang tamu, ada kamar. Jadi kita pasang instalasi di simulasi ruang yang kecil itu. Jadi kalau kalian suruh aku ini rusak, cari tahu ini kenapa rusaknya, aku bisa gitu. Dan ini bentuk instalasinya kayak gimana, aku tahu. Tapi kalau aku disuruh memperbaiki listrik di rumahku, itu aku takut sekali. Jadi kalau misalnya di rumah itu kemarin waktu masih kuliah gitu kan, misal listrik rusak nih gitu kan, aku pasti akan wanti-wanti harus PCB-nya diiniin dulu, terus screen-nya dicabut. Nggak cuman PCB-nya diturunin, screen dicabut. Nah baru aku kerja. Jadi kalau aku mau tambah sambungan listrik ke ruang mana gitu kan, ada ruang kosong, tambah sambungan listriknya, aku paham, aku tahu gitu. Tapi sebenarnya aku nggak suka itu. Nggak suka itu. Ibu nggak suka, tapi Ibu bisa lah menguasain itu. Iya. Gimana? Jadi itu kan kemarin aku saat memutuskan salah satu dari pilihan itu kan keputusanku. Iya. Jadi harus aku bertanggung jawab sama keputusanku. Ku jalani itu sampai selesai walaupun pelajarannya apa ini. Serius, aku ngerasa gitu, dan itulah mungkin yang kalian alami ya gitu. Kan sama ya gitu kan. Yang aku alami saat itu juga yang kalian alami. Aku belajar instalasi listrik, bagaimana listrik dari si Gura-Gura nyampe ke Medan, itu yang dipelajari gitu kan. Jadi itu aku nggak suka. Pernah lagi aku magang gitu ya, aku magang itu di tempat yang ada genset, generator, itu gedenya seruangan, suaranya kenceng banget. Apa ini gitu? Tempat apa ini? Aku nggak suka gitu. Tapi karena itu udah keputusanku, aku yang ngambil, jalanin, selesai gitu. Jadi kami itu kalau bengkel itu kan pakai baju kodok tuh, yang terusan gitu tuh warna biru atau abu-abu itu di Polmed ya, baru pakai lab gitu. Kalau baju labnya aku masih nyaman, baju bengkelnya itu aku nggak suka. Baju apa ini? Gitu kan? Iya. Terus ininya lagi sepatunya itu kan sepatu kayak tentara gitu tuh sepatunya, yang keras gitu kan. Apa ini gitu? Cuman karena itu udah keputusan, Mbak. Jadi harus diselesaikan. Selesailah aku di situ, ya kan? Dengan IPK itu kecil banget, 2,56 gitu. Jadi aku lulus dari situ itu bisa dibilang terseok-seok gitu. Kenapa? Karena aku tuh berada di tempat yang aku nggak suka. Makanya gitu lulus kemarin gitu kan, aku langsung kayak komitmen sama diriku sendiri, aku nggak mau kerja di tempat yang sesuai jurusan tadi. Iya, sesuai jurusan tadi. Kayak gitu. Tadi Ibu pilih jurusan saya gitu. Atau ada Oh enggak. Gimana Bu? Jadi ceritanya sampai jadi dosen tuh, gitu ya. Boleh. Jadi gitu selesai nih, tamat gitu kan. Terus aku kan 5 bersaudara. Ya, 5 bersaudara. Jadi waktu aku tamat gitu kan, dari 5 bersaudara ini baru aku nih yang tamat, yang lainnya masih SMA, masih kuliah, masih butuh biaya besar gitu kan. Jadi kan suka gerah jadinya nih anak kok pengangguran terus kan gitu ya di rumah kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk merantau. Aku merantaulah ke Batam.
Rantau aku di Batam, di situ aku kerja di tempat sesuai benar, di tempat yang bukan listrik gitu ya, bukan yang ngurusin listrik. Jadi aku di situ kerja di PT Hightech, itu perusahaan Jerman. Aku di bagian research and development. Jadi produknya itu sensor, misal sensor suhu kayak gini. Jadi produknya itulah yang kami buat. Jadi aku di research and development itu ngembangin produknya mereka gitu. Dan aku juga dapat bos yang baik lah di situ gitu kan. Nah setelah itu kan kita bosen ya. Jadi kalau kerja itu sebenarnya kalau di situ terus bosen. Jadi kayaknya di situ aku cuma 2 tahun. So mau explore ke tempat yang lain. Explore lah, pindahlah dari sini kan. Pindah dari sini masuk ke tempat yang lain gitu. Masuk ke tempat yang lain, ternyata di situ dapat bos yang judes banget gitu kan. Iya gitu, judes banget gitu kan. Terus aku tuh kayak ngerasa ketakutan ya gitu. Karena yang sebelumnya bosnya baik banget gitu. Nama bosnya itu Pak Abraham dan bener-bener kayak Nabi Abraham, orangnya baik banget gitu. Jadi kalau marah pun dia gitu kan. Kalau marah itu bukan gini-gini gitu. Kalau marah dia gini. Lain kali kalau nggak bisa kerja jangan dikerjain ya. Itu marah. Marah itu. Itu karyawannya nggak ada yang kayak sepele gitu Bu, karena dapat bos yang baik ya gitu. Enggak. Tapi bapak itu modelnya seperti itu. Jadi kalau udah kayak gitu rasanya udah kayak ketampar ya gitu. Makanya aku udah langsung gitu. Nah, jadi di tempat yang baru dapat bos yang galak gitu kan. Tapi aku coba untuk survive lah ya di situ. Coba untuk survive. Nggak tahan saya. Itu cuma 6 bulan gitu. Jadi bentuknya kayak gimana sih? Dijudesin gitu. Jadi setiap produknya itu ada reject, komplain dari customer. Wih, ini di ruang produksi dia ngomel-ngomel gitu kan. Nah, kebetulan di bulan ke-6 itu aku dapat komplain dari customer produk yang aku handle. Iya, jadi di situ aku kayak ketakutan gitu kan, kayak ketakutan gitu kan. Terus aku ini nggak nyaman. Tahu kalian apa yang aku lakukan? Aku kabur dari situ. Jadi aku nggak permisi keluar gitu. Enggak, beneran. Iya, pergi aja gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak aku harus menyelamatkan diriku. Walaupun kayak mungkin aku overthinking saat itu ya. Mungkin aku nggak digimana-gimanain gitu. Tapi di perantauan yang aku di situ sendiri gitu kan, itu aku ngerasa kayak enggak lah gitu. Kabur aku. Iya. Bagaimana kelanjutannya itu? Kabur gitu kan, kabur. Coba cari kerjaan lagi. Tadi sebelum pindah ke situ kan tadi dapat masih kerja gitu kan. Terus ini kan udah pengangguran di sana gitu kan. Gitu pengangguran, coba ngelamar lagi. Dapat tapi sip-sipan, sekali pagi, sekali siang, sekali malam. Nah malam ini kan aku nggak bisa gitu kan, nggak kuat lah gitu. Jadi aku nggak terima dan akhirnya gitu orang tua di Medan tahu situasi aku di Batam lagi pengangguran dan kebetulan di situ sebenarnya adikku udah lulus dari kuliah gitu, udah ada tinggal di sana satu gitu kan. Nah setelah itu gitu balik ke Medan, disuruhlah lanjut kuliah. Lanjut S2. Masuklah aku kuliah S2 di semester 1. Ditawarin jadi dosen di kampus yang pertama yaitu STMIC Newman. Itu kampus pertama yang aku ngajar. Itu di di Medan, di Simpang Simalingkar sebelah kanan yang kampus Warna Biru. Jadi itu kampus aku pertama kali ngajar. Oke. Jadi pertama kali ngajar di situ aku bawa mata kuliah sistem basis data. Jadi aku persiapan, kemudian aku ngajar gitu kan. Pas aku ngajar dan 1 semester aku evaluasi sama diriku sendiri gitu. Aku kok suka ya. Disitulah menemukan. Iya aku suka gitu kan. Ini
ini mahasiswa lulus SMA, dia nggak tahu apa-apa nih, dia tadinya nggak tahu sistem basis data itu apa gitu kan. Setelah kuliah aku ajarin, dia bisa, kok aku happy, kok aku suka, aku senang gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. Aku tuh kayak apa ya, kayak aku memang kayak ikan yang menemukan kolamnya gitu di situ. Dan semakin hari, semakin yakin diriku bahwa this is my passion. Menjadi seorang dosen. Iya, gitu. Jadi, aku suka sekali ini. Kemudian aku kembangkanlah diriku di karir ini, di profesi ini, gitu kan. Mulailah urus kepangkatan, mulailah semua kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran itu semua dikerjain sebaik-baiknya gitu. Dan ya sudah, sekarang saya di sini. Dan saya sekarang sudah dengan passion saya, yaitu jadi seorang dosen. Iya, gitu. Nah, I love. Jadi Ibu kan tadi masuk S2. Yes. Di S2 itu Ibu ngambil jurusan apa? Teknik informatika. Nah, jadi itu kan kemarin itu kan elektro tuh pertama gitu kan. Jadi gitu selesai elektro, saya lanjut S1 di Fakultas Teknik di USU. Iya, jadi Politeknik itu di sebelahan kan, tetanggaan kan mereka gitu. Jadi aku ambil teknik komputer. Makanya aku teman-temanku yang elektro itu bilang, pengkhianat ya, kau pengkhianat ya Ervin, aku digituin. Iya, karena kan aku elektro kok jadi teknik komputer gitu. Dan waktu aku teknik komputer itu di situ aku belajar pemrograman gitu. Aku ternyata lebih suka belajar pemrograman daripada aku belajar instalasi listrik. Iya, aku nggak suka, benar. Jadi di sini aku lebih seperti ikan yang menemukan kolamnya juga di situ. Dan waktu aku lulus S1 tanya dong IP-nya berapa? Tadi kan berapa ya? 2,56 ya kan? S1 di fakultas prodi. Iya, teknik komputer di Fakultas Teknik 3,67. Iya kan, karena suka say. Gitu. Jadi penting buat kita untuk explore diri. Supaya apa? Supaya aku sadar ternyata aku sukanya ini. Karena kalau kita cuman talking aja, keren ya jadi dosen. Jadi kayak Bu Ertina gitu kan gitu tuh kan, kalau Gen Z kan gitu ya, keren ya gitu. Padahal giliran dia masuk di situ, ternyata nggak nyaman. That's not my passion gitu. Makanya perlu untuk explore diri ya. Masuk ke situ, kau rasain. Setelah kau rasain, kau suka, kembangkan, berkembanglah di situ gitu dengan sukacita. Keren sekali ya, benar. Ibu berarti jadi dosen dari S1 tadi ya? Atau iya. S1? Enggak. Waktu S2 di semester 1. Oh, S2 semester 1. Di situ saya udah belajar jadi dosen. Kira-kira Ibu udah berapa tahun ini sekarang? Sejak 2012 ya, 2012 sampai sekarang 2024. Lama berarti. Lama. Suka duka jadi dosen apa gitu? Suka duka itu apa ya gitu ya? Banyak sukanya ya, banyak sukanya gitu. Dukanya sedikit sekali. Iya, dukanya itu kayak apa ya, klasik lah ya gitu. Klasiknya kan kalau misalnya kita dosen gitu kan suka apa ya, suka kebijakan misal kayak gajinya kecil gitu kan. Itu memang iya. Oh iya. Itu memang iya. Jadi kalau kemarin itu di Instagram ada yang tanya tuh ya gitu, Bu, kalau mau jadi kaya raya itu jangan jadi dosen. Ya, emang mulai kecil nggak boleh ya gajinya? Nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh. Berarti sukanya apa?
Kalau sukanya ya seperti ini gitu. Aku punya mahasiswa yang menyenangkan, baik gitu kan. Jadi saat saat aku ketemu mahasiswa gitu kan, dia minta ajarin, minta waktu untuk diskusi, minta bimbingan, kita layani dengan baik, dan kemudian dia lulus dan dia sukses. Itu udah. That's so happy banget. Nah, selain ibu menjadi dosen, apa aja kesibukan ibu selain menjadi dosen? Oh iya, ada banyak ya kesibukan saya gitu. Selain jadi dosen, sebenarnya saya aktif juga nge-YouTube, bikin konten ya. Ya. Apa itu konten? Kontennya itu informasi tentang koperasi, terus modul kuliah gitu-gitu, terus perjalanan saya liburan gitu-gitu. Ya gitu kan. Yes. Cuman memang saya udah agak nggak aktif ya gitu 2 tahun terakhir karena mau fokus untuk menyelesaikan disertasi gitu. Jadi padahal itu kemarin sempet monetize loh gitu, sempat monetize gitu kan. Cuman saya udah nggak aktif lagi, ya sudahlah. Ini mau beresin disertasi dulu, setelah itu nanti mau aktif lagi kayak gitu. Nah selain itu saya juga ada ada koperasi gitu. Jadi koperasi itu adalah koperasi serba usaha yang mana itu kita melayani masyarakat ya, kayak masyarakat yang punya usaha UMKM gitu-gitu kan. Kita layanin gitu, kita kasih kayak pelatihan ke mereka gratis supaya mereka punya keahliannya jadi lebih. Setelah dia punya keahlian lebih, produk mereka jadi lebih bagus dan itu linear dengan income-nya. Nah kayak gitu sih yang kita lakukan di koperasi serba usaha. Terus kita carikan dana CSR untuk apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, kita penuhi gitu. Kita juga kasih pinjaman modal gitu-gitu. Jadi saya ngurusin itu untuk kayak pelayanan ke masyarakat gitu. Nah selain itu saya juga aktif di gereja ya, di gereja saya sebagai guru sekolah minggu gitu. Jadi itu sih aktivitas saya selain saya ngajar di UMPRI. Nah, kalau hobi ibu apa hobi ibu? Kalau hobi itu sih hobi banyak ya, olahraga gitu kan. Iya, saya suka berenang, jalan, lari gitu kan. Sepedaan jarang gitu karena nggak ada kawan. Karena kita kan kalau olahraga itu suka ada kawan gitu. Iya, suka jalan-jalan juga, ya kan. Iya, pantang libur gitu, pantang libur sehari 2 hari pasti langsung cus kemana. Dan itu harus disesuaikan dengan budget gitu. Kalau budgetnya sangat-sangat low ya, yang deket-deket aja gitu kan. Kalau di Namorambe itu kan ada tempat liburan yang gratisan ya gitu. Ada namanya Pantai Bokek gitu-gitu kan. Itu di Namorambe. Iya. Kalau kalian pernah dengar itu di Namorambe, jadi masuk ke situ gratis gitu kan, gratis. Pantai Bokek. Iya. Jadi kita suka ke situ gitu kan. Jadi kalau misalnya ada momen kita ke situ gitu. Ada momen misal kayak mau rapat apa gitu-gitu kan sama teman-teman di gereja, kita ke situ gitu kan. Dan di situ kita setelah rapat biasanya kita suka mandi-mandi karena ada sungainya gitu. Kalau lapar, iya. Tapi sungai Mbak, bukan kolam renang. Iya, jadi harus hati-hati ya gitu. Dan di situ juga ada jual kantin yang jual ikan bakar gitu-gitu sih. Enak. Sesuai dengan harga. Iya, sesuai dengan harga. Dan kalau kita bawa makanan dari rumah, kita piknik ke situ juga boleh. Gitu. Paling kita cuman sewa tikar gitu-gitu aja sih. Sangat low budget. Ya, sangat low budget. Iya, Pantai Bokek. Ada nggak pengalaman ibu nih yang saat mengajar menurut ibu tuh pengalaman itu lucu banget gitu, nggak bisa dilupain karena saking lucunya saat mengajar? Nah, Apa yang berkesan gitu ya? Iya, yang lucu ya. Yang lucu ada, yang stupid juga ada gitu kan. Mau yang mana dulu nih? Yang stupid dulu. apakah banyak ibu
satu aja. Satu-satu. Jadi yang stupid itu ada begini. Jadi kalau di kampus yang lama itu kan kita ada sidang tertutup tuh ya gitu. Jadi pas kebetulan di sidangnya itu kita 2 pembimbing, 2 penguji gitu. Satu mahasiswa berdiri di situ gitu kan yang kita uji gitu. Kebetulan mahasiswa yang diuji adalah cowok, ya kan? Dan saya sebagai pembimbing sendiri cewek, yang temen saya cowok, dosen yang ini juga cowok gitu. Saya sendiri cewek saat itu gitu kan. Jadi saat itu mungkin grogi ya, namanya juga sidang gitu. Jadi mahasiswanya pun grogi gitu. Saya saking groginya gitu kan. Si mahasiswanya itu dia menyebutkan judul skripsinya itu salah gitu kan. Dia harus bilangnya kontrol tapi R-nya hilang. Oke, dia sebutkan itu sekali gitu. Dia sebutkan sekali. Jadi kita serentak di situ pura-pura nggak dengar. Saya tunduk aja gitu kan. Saya tunduk aja gitu kan. Pura-pura nggak dengar masih. Ibu sendiri cewek. Iya, masih style pura-pura nggak dengar gitu kan. Kemudian teman saya, dosen yang jadi moderatornya saat itu melihat situasi itu, baru dia bilang, "Dek, nggak usah kau grogi, pelan-pelan aja kau bicara," katanya. Diulanglah sama mahasiswa gitu kan. Kirain makin bagus gitu kan. Kirain udah bagus, rupanya masih sama. Karena masih sama, ketawa lah jadinya teman-teman saya yang lain gitu kan. Saya nggak berani ketawa, saya diam. That's a stupid thing gitu kan gitu. Nah kalau yang lucu gitu, yang lucu kalau saya ngajar di kelas itu gini. Kalau misalnya kan saya kalau ngajar gitu kan kita suka telat, mulai ngajar itu kan telat 5 atau 10 menit ya. Akibat gara-gara telat mulai, akibatnya telat keluar kan gitu. Jadi kalau saya ngajar udah asik gitu kan, sudah asik gitu kan. Terus hening kan gitu, kalau kita ngajar hening gitu. Tiba-tiba ribut. Nah kalau udah ribut, di situ saya langsung kayak apa ya? Saya oh iya ya, udah keterusan. Udah keterusan, iya gitu kan. Jadi mereka itu nggak bilang, "Bu, waktunya udah habis," gitu, enggak. Iya gitu kan. Dan dia itu kadang bersuara tapi entah apa yang disuarain gitu, tapi dia nampak ribut gitu. Iya itu. That's a so funny thing, aku rasa lucu itu gitu. Aku jadi kayak ngerasa, udah telat ya gitu. Jadi sebenarnya kami harus gimana tuh Bu? Apakah kami bilang ke ibu kayak misalnya kalau ibu keterusan gitu? Iya. Oh itu nggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tinggal dibilang, "Bu izin mau kasih tahu ini waktunya udah telat 2 menit, telat 5 menit. Dosennya udah ngintip-ngintip, dosen berikutnya udah ngintip-ngintip." Harusnya dibilang aja gitu. Jadi nggak bablas. Kadang kalau misalnya kayak gitu, ini ribut apa sih? Kirain bukan ribut karena udah telat gitu. Tapi aku sekarang udah tahu gitu. Oh udah ribut, oh udah telat nih. Iya betul. Oke, kita mau masuk ke session fakta tentang Ibu Erlina. Oh ya, fakta ya. Boleh tampilkan abang operator. Nah, ini dia. Ini siapa dulu nih? Foto paling sebagus. Nih ada banyak foto gitu. Kenapa yang ini yang dipilih? Sangat cantik. Katanya ibu ini adalah dosen yang friendly dan gengsit banget. Oke. Betul Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu atas statement itu? Kalau misalnya menilai gitu kan, yang lebih pantas menilai kan orang lain ya gitu. Misalnya kalau saya ngerasanya it's me, hi, I'm the problem, it's me. Kan kayak gitu kan. Kalau saya pribadi sih kayak saya cuman menjalani hidup
sesuai dengan apa yang saya percayai. Saya diajarkan untuk saat bekerja, kerjalah sebaik-baiknya seperti kamu kerja untuk Tuhan, kayak gitu kan. Jadi ya aku kerja sebaik-baiknya gitu. Saat aku bimbing, ya aku bimbing sebaik-baiknya. Nih anak perlu diomelin gitu. Kalau nggak harus diomelin, dikasih tahu pelan-pelan aja bisa, kasih tahu pelan-pelan. Tapi kalau harus perlu diomelin, kita omelin kayak gitu. Dan itu sih yang aku jalani hidupku gitu. Pada akhirnya orang-orang menilai seperti itu, ya kan, gitu. Tapi Ibu pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada yang bilang itu berani banget? Atau Ibu pernah dengar nggak sih statement ini sebelumnya? Iya, pernah. Iya, jadi saya pernah ke ini tuh gitu kan, ke kantor pajak gitu kan. Jadi saya diundang untuk ada klarifikasi, ada poin-poin pajak saya gitu kan. Terus ngobrol lah gitu sama petugas pajaknya gitu kan. Dan dia udah tahu profesi saya dosen. Baru dia bilang, Bu, pasti mahasiswa Ibu seneng ya punya dosen kayak Ibu gitu. Kenapa? Pasti Ibu juga ngajar menyenangkan. Nggak ngerti ya saya apakah mereka gombal atau apa, saya nggak ngerti kan gitu. Tapi Iya, itu loh, Bu. Menurut kami pribadi sepertinya Ibu memang friendly. Apalagi contohnya nih, salah satu saya Ibu, misalnya kita lagi balas-balas komentar di sosial media, Ibu juga aktif gitu ngebalas komentar mahasiswa, terus sering juga ngeposting-posting mahasiswa kan. Jadi Interaksi ya. dari situ kelihatan, oh Ibu ini friendly, asik nih ya buat ngobrol atau berteman gitu. Tapi kan diundang Ibu di sini. iya, karena saya suka ya gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram itu saya suka share momen gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak yang itu tuh gitu kan, itu momen kita terakhir kelas. Oh iya. Di kelas C ini Bu. bukan CB itu. C Bu, saya C ya? panda dengan yang baju gaji biru. Oh ya, C ya? Iya. Oh iya, tuh pentingnya tuh. Itu nggak sih sini Rido, ada nggak sih? Kelas Rido nggak datang di sini. Rido nggak datang. Ini baju hitam. Mana? Belakang. Nggak datang dia. Ini ya. Itulah. Berarti Ibu setiap misalnya ada akhir kelas Iya. membuat Momen, nggak cuma tiap akhir kelas gitu, enggak, tapi memang ada momen yang baik gitu kan, kita bagikan, karena di situ kan aku juga ingetin mereka setelah ini mereka akan masuk MBKM, jadi persiapan untuk MBKM itu aku ingetin dia harus kayak gimana gitu, dan setelah itu baru kita foto-foto gitu. Nah ini kemarin, ini kita waktu menang ini ya, menang PKMAI itu, jadi itu foto dengan tim PKMAI, terus itu selebrasi Farhan dan teman-temannya karena mereka itu ada yang ulang tahun di situ. Iya Bu ya. Yang ulang tahun siapa ya kemarin lupa. Terus teman-temannya yang lain dia mau berangkat MBKM. Jadi kita rayain di atas tuh lantai 22. Kalau yang atas sama ya. Nah kalau yang itu kita mau masuk semester ganjil semester lalu. Nah, ketemu di lantai 10, ya udah gitu. Terus di situ ada yang ulang tahun. Oh banyak ya. Di sini siapa gitu yang ulang tahun? Septua apa kalau nggak salah gitu. Ada 2 orang yang ulang tahun di situ gitu. Jadi ya foto-foto dulu gitu. Dan mereka mau aja diajak foto, ya udah. Itulah makanya. Jadi tuh mungkin Ibu nampak terlihat friendly kepada mahasiswa. Iya. Ada tempat ataupun foto yang meninggalkan bahwa Ibu tuh memang kesannya friendly. Iya, itu kali ya. Saya suka itu memang. Next, tempat selanjutnya Ibu punya channel YouTube. Iya. Wow, Ini banyak tuh subscribernya. iya ada 4K 4,84 ya. Iya. Ini dibangun dari tahun berapa tadi Bu? Berapa ya? 2022 apa ya? Apa 2021 sih? Oh udah agak lama ya. Udah agak lamaan. Kemarin tuh waktu aktif sih
itu naiknya Banyak. gitu. Sampai sekarang juga masih naik. Saya lihat masih naik gitu. Dan ini kemarin sempat udah monetize, cuman saya nggak aktif lagi tuh ya. Setelah 2 tahun terakhir ini, saya nggak aktif karena harus fokus di disertasi supaya S3-nya selesai. Jadi saya tinggalin dulu karena kan ada saat kita harus pilih nih prioritas. Jadi ini harus diselesaikan dulu disertasi, gitu selesai, nanti kita aktifin lagi itu. Ini kalau di sini ada salon, Iya. itu salon Ibu. Enggak Mbak, itu seperti yang saya jelasin tadi. Saya kan punya koperasi. Oh gitu. Jadi koperasi ini melayani kebutuhan dari UMKM yang ada di sekitar Namorambe. Jadi mereka butuh apa? Kemarin itu mereka butuh pelatihan untuk mengupgrade skill dia hairdo dan makeup gitu. Jadi mereka minta didatangkan kayak apa ya, iya MUA gitu yang udah oke gitu kan untuk ngelatih mereka, dan itu biayanya mahal sekali. Jadi yang kami undang saat itu Oki Chandra loh, dan itu mahal itu sekitar berapa ya gitu, 15 apa 16 juta lah kemarin untuk mendatangkan dia gitu untuk melatih mereka. Begitu juga yang salon gitu. Jadi kemampuan salonnya dilatih supaya kualitas salon mereka itu jadi naik. Nah, jadi kalau naik bagus, tentu bisa meningkatkan pendapatannya gitu kan. Nah, itulah yang kita lakukan di koperasi ini gitu. Berarti kalau kan YouTube-nya beragam Bu. Iya, beragam. Salon, Itu ada bahan kuliah. iya benar. Iya, bahan kuliah juga ada kan karena saya ngajar jadi sekalian gitu sih. Apakah nextnya Ibu bakal, ini kan beragam-ragam nih, apakah kan Ibu katanya mau aktif lagi. Di nextnya Ibu mau tetap bikin beragam-ragam begini atau mau fokus ke satu tema, satu konsep aja gitu? Just let's see ya ke depan kita mau kayak gimana gitu. Karena kan kalau misalnya ke depan, kalau di sini sebenarnya itu subscribernya kebanyakan orang-orang yang butuh informasi tentang koperasi. Jadi itu akan saya lanjutkan. Kalau misalnya yang kayak review jalan-jalan itu juga gitu, karena kan kita akan jalan-jalan terus gitu, belajar healing terus. Ibu arahin. Oke, next ke fakta selanjutnya. Oke. MSIB yang kapan? Ya, betul sekali. Saya kemarin pernah lulus ya jadi DPL MSIB angkatan 6. Itu saya pertama kali lulus di DPL MSIB. Apa yang membuat Ibu tertarik dengan MSIB? Dapat program ini. Yang pertama karena ini hal yang baru. Yang menarik buat saya yang pertama adalah saya akan dapat pengalaman yang baru, apapun itu pengalamannya. Nah, kemudian yang kedua, saya pasti punya teman baru. Yang ketiga, ada duitnya, Mbak. Kalau ada duit nggak apa-apa. Yes, ada duitnya gitu. Jadi, iya Bu. Jadi itulah yang ngebuat saya mau ambil ini gitu. MSIB-nya yang mana nih, magang atau? Oh, kebetulan ini kan kita untuk dosen kita nggak pilih. Kalau mahasiswa kan pilih ya, mau magang atau studi independen gitu kan. Kalau dosen enggak gitu, lulus pihak panitia MSIB itu langsung menempatkan kita sebagai DPL magang atau DPL studi independen. Kebetulan saya ditempatkan sebagai DPL studi independen, dan yang saya handle adalah mahasiswa studi independen game development gitu. Dan iya betul sekali, dan itu penyelenggaranya Infinite Learning Batam gitu. Dan yang saya bimbing itu mahasiswa ada sebanyak 60 orang ya, 60 orang. Mereka ada 2 kelas gitu ya, kelas pagi dan kelas sore gitu kan. Dan yang menarik
di akhir masa mereka studi independen itu mereka harus ngerjain project, yang mana project itu membuat game. Kan saya juga ada share ya game-game yang mereka buat gitu. Saya ada iya. Nah, itu menarik sekali gitu buat saya gitu kan. Padahal saya juga dosen yang memang bukan di situ core-nya kan gitu. Tapi kalau untuk sekedar membimbing saya bisa. Nah, kenapa saya share itu di situ? Karena follower saya di IG itu banyak mahasiswa gitu. Jadi saya share di situ supaya dilihatlah sama si Cici dan si Resdina, supaya itu dia bisa menginspirasi dia gitu. Apakah dia mau ambil studi independen atau kegiatan apapun gitu, termasuk juga apapun yang saya share di sana itu adalah untuk menginspirasi siapapun yang nonton gitu, siapapun yang lihat. Itu sih tujuannya gitu. Nah, menurut Ibu, seberapa besar dampak MSIB ini terhadap dunia kerja mahasiswa ke depan? Oh, besar ya gitu. Karena kalau misalnya dia masuk ke situasi yang saat dia kuliah nih di sistem informasi gitu kan, tapi dia waktu MBKM dia nge-apply ke studi independen game developer. Game developer itu nggak ada loh di kurikulum kita. Oke? Nah, tapi waktu dia itu join kelas studi independen, dia suka gitu kan. Terus dia senang gitu ngerjainnya, dia mampu ngikutinnya gitu. Dan proyeknya itu dia berhasil dia kerjain. Itu bagus kan gitu. Makanya ada beberapa mahasiswa saya itu saya interview. Ini proyeknya udah selesai, kamu puas nggak dengan ini? Sampai titik ini saya puas Bu, tapi next saya mau kembangin, dia mau tambah fitur ini untuk game ini. Mereka jawab gitu. Baru saya tanya lagi, ini mau diapain setelah ini? Dijadikan uang lah Bu. Kembali kan uang. Bener sih. Jadi menurut Ibu, ada nggak perbedaan mahasiswa yang masuk ke MSIB atau masuk ke MSIB daripada mahasiswa yang nggak masuk ke MSIB? Itu kan dia masuk MSIB ataupun enggak, itu kan dia pilihannya kan Dek. Jadi bukan diarahkan oleh dosen kan gitu. Artinya saat Resdina itu memilih dia studi independen atau magang atau dia ambil PKM kreatif, dia memilih apa yang dia suka. Walaupun sebenarnya kayak itu tadi gitu, pilihannya belum tentu pilihan yang tepat kan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Kayak itu belum tentu itu yang terbaik untuk dia. Tapi yang pertama adalah dia sudah punya pengalaman yang baru. Walaupun di situ nanti waktu dia masuk game developer, apa ini? Tapi paling enggak dia udah tahu gitu loh Dek. Dia tahu, oh ternyata game developer kayak gini. Someday dia ketemu sama orang lain, dia ngomongin soal game developer, dia bisa gitu. Ataupun dia ternyata terjebak, dia nasibnya itu masuk ke perusahaan game developer, dia udah tinggal gampang adaptasi. Walaupun tadinya dia nggak suka mungkin, tapi ngelihat duitnya banyak di situ, motivasinya udah ada kan yang seperti itu juga kan gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi kita bisa bilang tidak dampaknya besar atau enggak. Aku bilang itu tetap positif. Karena apa sih Dek? Kalian kuliah di sini gitu kan selama 4 tahun, itu kan yang diambil itu apa sih? Pengalaman, temen kan kayak gitu. Jadi itulah yang harus banyak kalian gali, kalian explore sama diri kalian sendiri sampai nanti kalian ini berproses dan sampai di titik, oh ini ya passionku, dan akhirnya your passion can make money for your life. Ada nggak Bu cerita lucu di saat Ibu membimbing mahasiswa di MSIB? Yang tadi mah yang apa tadi game performance
Cerita lucunya kayak gini. Kan biasanya kalau mereka memulai untuk project, saya akan interview dulu ini temanya untuk project kalian temanya apa gitu kan, terus temanya apa, kemudian karakternya apa gitu kan, terus skripnya kayak gimana, alur ceritanya kayak gimana gitu. Dan itu adalah komponen kalau kita mau game develop. Jadi aku tahu pun saat aku jadi pembimbing di situ. Nah, yang menariknya adalah dari 60 mahasiswa ya, mereka itu ada berapa tim ya? Hampir 10 tim. Ya kan? Karakternya kok hantu-hantu semua ya. Iya, yang mistis semua gitu. Karakternya pocong lah gitu kan. Terus Lea lah, terus begu ganjang. Gitu ya? Terus apa lagi? Pokoknya yang hantu-hantu gitu loh. Paling Nanya nggak ke mereka apa yang menginspirasi mereka? ya aku nanya gitu kan. Kalian kok kenapa ya kok semua tim kan ini kan kita Zoom ya, kita ketemunya kan Zoom. Ini kok hantu-hantu semua sih gitu kan. Terus hantunya itu kan Mbak, yang menariknya lagi, hantunya itu didukung oleh kearifan lokal masing-masing. Karena kan apa ya, kita kan itu seluruh Indonesia kan gitu. Kalau MSIB dari Kampus Merdeka gitu, jadi seluruh Indonesia gitu kan. Jadi yang di Bali dia bawa lah Leanya, yang dari Medan dia bawa lah begu ganjanya gitu. Begu dari Medan ya? Nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Begu ganjang dari Medan tau nggak? Begu ganjang itu dari Medan. Mungkin kenal sama hantunya. Ya kayak gitu. Lucu. Kalau ibu sendiri pernah nggak ikut kegiatan MSIB sebagai mahasiswa? Oh enggak Mbak, zaman saya dulu kuliah nggak ada yang beginian. Makanya beruntunglah kalian ada program ini gitu ya. Ini program dari ini ya Pak Nadiem Makarim ya gitu kan. Baru ada kegiatan Kampus Merdeka. Jadi beruntunglah kalian itu merdeka untuk menentukan apa yang kalian mau, apa yang kalian suka. Yang mirip-mirip MSIB dulu ada nggak Bu? Oh nggak ada Mbak, kita kan cuman PKL ya, PKL magang. Iya, cuman nggak ada Mbak, nggak ada, cuman magang doang gitu. Apa nih? Oh, nah. Oh ya nih, oh